Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Boru Panjaitan dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep sel volta atau galvanik pembangkit listrik dari bahan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep sel volta. Apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam konsep sel volta tersebut? Yang pertama, pengenalan sel volta. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari sel volta. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, prosedur rancangan rangkaian sel volta. Yang kelima, pembahasan serta kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sel volta. Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut, terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan energi listrik. Pada sel volta, katoda merupakan elektroda positif, sedangkan anoda merupakan elektroda negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, sel volta banyak digunakan sebagai sumber energi listrik searah untuk peralatan elektronik seperti jam tangan, kalkulator, serta kamera. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip sel volta, di mana energi kimia akan dirubah menjadi energi listrik. Yang pertama, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang kedua, anoda merupakan kutub negatif, sedangkan katoda merupakan kutub positif. Prinsip kerja sel volta adalah elektron yang mengalir dari anoda menuju katoda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari sel volta. Yang pertama, menguji seberapa besar jumlah arus listrik yang dapat dihasilkan dari buah. Yang kedua, untuk menguji potensial sel pada buah. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip kerja sel volta pada bahan. Manfaat sel volta. Yang pertama, dapat menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Yang kedua, dapat mengukur kuat arus, tegangan, dan daya listrik pada sari-sari buah-buahan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil dengan beralih ke biobaterai ramah lingkungan. Ya, kita akan membahas tentang kegiatan praktikum. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Satu, kabel. Yang kedua, capit buaya. Yang ketiga, lampu LED yang kecil. Yang keempat, koin dan paku. Yang kelima, voltmeter. Yang keenam, buah-buahan seperti jeruk nipis dan belimbing bulu. Yang ketujuh, sayur-sayuran seperti tomat dan kentang. Yang kedelapan itu ada air kelapa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rancangan gambar sel alat. Yang pertama, sediakan bahan dan rancangan. Yang kedua, hubungkan buah dengan koin dan juga paku. Yang ketiga, hubungkan kabel dengan capit buaya. Yang keempat, sambungkan kabel dengan teknik menyelang. Paku dengan koin, tidak bisa paku dengan paku. Yang kelima, hubungkan kabel dengan lampu. Koin dan paku yang menancap dalam buah akan menghasilkan listrik yang akan disalurkan dalam kabel yang membuat lampu dapat menyala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan proses atau cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pisahkan kabel, positif dan negatif. Yang ketiga, kupas kabel agar diperoleh tembaga. Yang keempat, lilitkan kabel tembaga pada capit buaya. Yang kelima, jepit kaki lampu dengan capit buaya. Yang keenam, tancapkan paku dan uang koin pada setiap buah jeruk. Yang ketujuh, sambungkan paku dan logam pada jeruk yang lain dengan menggunakan kabel. Yang ketujuh, sambungkan kabel pada jeruk dan kabel pada lampu. Yang kesembilan, lampu akan menyala. Selanjutnya, kita akan menjelaskan hasil uji coba. Pada hasil uji coba ini, percobaan pertama kelompok kami gagal menghidupkan lampu. Karena pada percobaan yang pertama, kami kekurangan bahan seperti buah dan sayuran. Dan pada percobaan yang pertama, kami salah membeli alat seperti capit buaya. Kami membeli capit buaya yang besar. Dan pada percobaan yang pertama juga, kami menggunakan lampu yang memiliki muatan 0,5 volt. Kami tidak menggunakan lampu LED yang kecil. Pada percobaan yang kedua, kami juga gagal menghidupkan lampunya. Pada percobaan yang kedua, kami gagal karena kami menggunakan logam dengan logam. Yang seharusnya logam dengan logam itu tidak bisa. Dan pada percobaan yang ketiga, atau percobaan yang terakhir, itu kami berhasil menghidupkan lampunya.
Pada percobaan yang ketiga, kami menggunakan rangkaian yang serupa dengan percobaan yang pertama dan percobaan kedua. Tetapi bedanya kami menggunakan koin yang berwarna emas dan paku, serta buah-buahan yang kami pakai juga kami gunakan lumayan banyak. Dari penjelasan yang sudah kita terima dan yang sudah kita dengarkan, bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jeruk nipis dapat menghantarkan arus listrik. Karena di dalam jeruk nipis terdapat kandungan elektrolit lemah yang memudahkan hal tersebut menghantarkan arus listrik. Dengan dibuktikan hidupnya lampu LED yang dihubungkan dengan jeruk nipis. Rangkaian yang digunakan pada percobaan ini adalah rangkaian seri. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.